Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua pada hari ini? Pada video ini kita akan mempelajari tentang makna prokrastinasi akademik bersama Ibu Elin Alina Mafova SPD, Guru BK SMA Negeri 1 Kayodi. Kita akan mempelajari tentang makna prokrastinasi akademik, penyebabnya, dan tentunya cara mengatasi prokrastinasi akademik. Baik anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang prokrastinasi akademik. Nah, kita mulai dari pengertian dulu ya, kemudian penyebabnya, ciri-cirinya, dampak, dan tentunya cara mengatasi prokrastinasi akademik. Nah, pengertian dari prokrastinasi akademik, sebenarnya prokrastinasi itu apa sih? Nah, makna dari prokrastinasi akademik itu adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun mengetahui bahwa penundaannya itu dapat menghasilkan dampak buruk. Tentunya dampak buruk ini bagi diri sendiri yang mengakibatkan dan berdampak pada hasil akademik kalian di sekolah. Kemudian penyebabnya menurut Mustaqim, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prokrastinasi akademik yaitu locus of control, kemudian faktor dukungan sosial, faktor kepribadian, dan tentunya faktor perfeksionisme. Nah, kita bahas lebih lanjut dalam penyebab prokrastinasi akademik ini pada slide berikut. Yang pertama tentunya, kenapa kita menunda-nunda tugas? Yang pertama itu karena kita belum menentukan prioritas kita. Tugas mana dulu atau kegiatan mana dulu yang perlu kita selesaikan. Kemudian, yang kedua, tekad yang belum kuat. Karena untuk menyelesaikan tugas-tugas kita itu perlu tekad yang sangat kuat. Ketika tekad kita tidak kuat, tentunya kita tidak fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, yang ketiga, terlalu banyak rencana. Ketika kita seharusnya menyelesaikan tugas ini, tetapi kita sudah banyak rencana dengan teman-teman kita, atau misalkan dengan keluarga kita. Nah, itu tentunya berpengaruh dengan menunda-nunda tugas atau menunda-nunda pekerjaan kita. Yang keempat, yaitu berpikiran masih banyak waktu. Nah, ini yang sering kita temui, yaitu ternyata mungkin deadline-nya masih lama nih. Nah, tentunya itu akan berpengaruh terhadap fokus kita ketika untuk mengutamakan tugas kita dulu. Jadi kita lebih memilih nanti saja, lebih baik kita menyelesaikan atau kita mengalihkan kegiatan kita dengan sesuatu yang lain, seperti itu. Kemudian ciri-cirinya, nah menurut Ferrari, ciri-ciri ini sebagai suatu perilaku penundaan, prokrastinasi akademik itu dapat termanifestasikan dalam indikator tertentu dan diamati melalui ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, yaitu penundaan untuk memulai menyelesaikan tugas yang dihadapi, menunda dan terus menunda. Kemudian yang kedua, yaitu keterlambatan dalam menyelesaikan tugas karena melakukan hal-hal lain yang tidak dibutuhkan. Jadi kita perlu membuat skala prioritas dalam kegiatan kita. Yang ketiga, kesenjangan waktu antara rencana yang ditetapkan dan kinerja aktual. Yang keempat, melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada tugas yang harus dikerjakan. Contohnya seperti ngobrol, nonton, apalagi sekarang anak-anak muda itu senangnya nonton drakor, kemudian mendengarkan musik atau jalan-jalan. Nah, prokrastinasi ini tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan. Menurut Thais and Baumiser pada 2017,
mengatakan bahwa academic procrastination atau prokrastinasi akademik itu dapat menyebabkan stres dalam diri kalian dan tentunya memberi pengaruh pada disfungsi psikologis tertentu pada psikologis individu. Nah, individu yang melakukan prokrastinasi itu tentunya akan menghadapi deadline dan hal ini tentunya dapat menjadi tekanan bagi mereka sehingga menimbulkan stres. Nah, stres ini tentunya dampaknya akan bahaya ya. Nah, berbahayanya itu kita akan lebih sering marah-marah gitu karena kita tertekan dengan keadaan. Karena terlambat melaksanakan tugas, terlambat menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita di sekolah. Nah, cara mengatasinya berikut ini beberapa strategi yang dapat kalian hadapi ya untuk menghadapi kebiasaan-kebiasaan menunda-nunda tugas sekolah. Yang pertama itu kesadaran diri. Kita tentunya perlu sadar bahwa ketika kita menyelesaikan tugas-tugas sekolah itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menjadi pemacu kita untuk berprestasi di sekolah. Yang kedua, membuat rencana dan mengatur prioritas. Nah, kita membuat skala prioritas dalam kegiatan sehari-hari kita. Yang ketiga, pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini bisa dilaksanakan kalau misalkan tugas kelompok. Nah, atau misalkan tugas pribadi pun bisa. Artinya, pembagian tugas itu tugasnya bisa dicicil ketika kita jenuh menyelesaikan tugas tertentu. Karena dalam satu waktu itu bisa jadi tidak hanya satu PR yang perlu kalian selesaikan. Tapi kita bisa menyicilnya dari mulai hari ini kita perlu selesaikan tugas yang mana dulu, hari kedua yang mana, begitu seterusnya sehingga pola hidup kita dan pola dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban itu lebih tertata. Dan yang keempat, buat jadwal yang teratur. Untuk treatmentnya, silakan kalian bikin jadwal kegiatan sehari-hari dan tentukan skala prioritasnya. Dari mulai prioritas yang mendesak, kemudian cukup mendesak, dan sangat mendesak. Cukup 3 kriteria itu saja. Dan kalian tulis di kertas lembar itu, atau kertas 2 lembar itu, kalian tulis potensi akademis yang ada dalam diri kalian. Atau boleh juga kalian menulis potensi positif dalam bidang non-akademis. Gimana anak-anak? Tentunya setelah menonton video tadi dan mempelajarinya, tentunya kalian sudah mengenal dong arti prokrastinasi akademik. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian supaya tidak terjebak dalam prokrastinasi akademik atau menunda-nunda tugas sekolah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.